Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi perjalanan yang bisa jadi cermin buat kita semua. Cerita tentang jatuh, bangkit, dan menghadapi hidup. Maka penting banget buat dengerin sampai akhir, karena pesan yang dibawa bisa jadi jawaban dari masalah yang mungkin lagi kamu hadapi sekarang. Pagi di kota Cibodas datang seperti biasa. Matahari memantul di atap rumah-rumah. Jalanan mulai dipenuhi lalu lalang motor dan mobil, dan suara anak-anak sekolah berlarian di trotoar menambah semarak. Di tengah kesibukan itu, Ardi duduk di ruang tamunya yang sederhana, menatap layar laptop dengan secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Ia membuka tab-tab pekerjaan seperti rutinitas harian biasanya. Namun hari itu, ada satu hal yang berbeda. Ada satu email dengan judul mencurigakan yang langsung membuat jantungnya berdegup tak karuan. Akun Anda telah diakses dari perangkat yang tidak dikenal. Jika ini bukan Anda, segera lakukan reset. Ardi mematung. Ia mencoba masuk ke akun yang dimaksud, tapi sudah tak bisa. Password salah. Ia coba ulang, masih sama. Wajahnya memucat. Itu akun utama untuk semua proyek kerjanya. Akun itu berisi akses ke klien, database, desain, laporan, hingga keuangan. Ia coba login ke sosial media bisnisnya. Tidak bisa. Email pribadi juga tak bisa diakses, seolah semuanya telah diretas dalam satu waktu. Detik itu juga, Ardi mulai merasakan panik yang belum pernah ia alami. Ia menghubungi pusat bantuan layanan digital, namun jawaban yang ia terima hanya prosedur bertele-tele yang tak memberi harapan cepat. Ia mengetikkan pesan ke grup klien. Maaf, saat ini ada kendala teknis, sedang dalam penanganan. Tapi ia tahu, itu tak akan cukup lama untuk menahan kekecewaan. Satu persatu pesan masuk. Keluhan, protes, bahkan ancaman pembatalan kerjasama. Ardi hanya bisa duduk menatap layar kosong. Seperti melihat keruntuhan sebuah bangunan yang ia susun sendiri selama 2 tahun terakhir. Siang menjelang, perut Ardi kosong tapi tak ada rasa lapar. Ia keluar sebentar ke warung dekat rumah untuk membeli air mineral. Di tengah jalan, ponselnya berdering. Nomor tak dikenal. Ia angkat. Suara di seberang terdengar kaku dan langsung menyampaikan, "Mas Ardi, kami dari pihak pemilik gedung. Gedung kantor Anda akan segera dialihfungsikan. Semua penyewa diminta mengosongkan ruangan dalam 3 hari ke depan." Ardi tak menjawab. Napasnya tercekat. Ia bahkan belum selesai memikirkan cara menyelamatkan bisnisnya yang retak. Kini ia harus menerima kenyataan bahwa tempat usahanya akan lenyap juga. Sore itu, ia kembali ke kantor kecilnya yang terletak di sudut jalan Cibodas Timur. Ia masuk pelan, duduk di kursi kerja yang biasa ia pakai hingga malam. Dinding yang dulu penuh post-it berisi ide kini terlihat kosong. Karena semalam ia bersih-bersih berharap memulai minggu yang baru. Tapi semuanya berubah. Ia menatap rak dokumen, printer tua, dan papan tulis kecil yang masih ada sisa coretan rencana bulan ini. Semua terasa seperti benda mati yang tiba-tiba kehilangan maknanya. Ia duduk lama, diam. Malam turun dan Ardi akhirnya pulang ke rumah. Ibunya sedang menonton sinetron, tidak menyadari beban yang dibawa anaknya. Ardi menyapa pelan, masuk ke kamar dan menutup pintu. Ia duduk di pinggir ranjang, membuka laptop kembali, dan mencoba satu persatu metode pemulihan akun. Semua gagal. Ia memejamkan mata, mendengarkan bunyi detak jam dinding, dan merasa dirinya hampa. Ia ingin menangis, tapi tak bisa. Yang ia rasakan hanya kekosongan, seperti berjalan di tengah kota yang lampunya padam. Pukul 11 malam, ia menyalakan lampu kamar mandi, mencuci muka, dan menatap cermin. Apa semua ini akan selesai? Bisiknya pelan. Ia tahu tidak ada jawaban. Tapi malam itu, meski semuanya terasa hancur, Ardi belum menyerah. Dalam diam, ia mulai berpikir bahwa mungkin ini bukan akhir. Bahwa mungkin ia harus mencari ulang alasan kenapa ia memulai dulu. Ia berbaring, menarik selimut, dan menatap langit-langit kamar yang diam. Satu kalimat melintas di benaknya sebelum ia terlelap. Besok, aku masih di sini. Dan besok,
harus ada yang dimulai kembali. Keesokan paginya, Ardi terbangun lebih awal dari biasanya. Ia duduk di pinggir ranjang cukup lama sebelum akhirnya bangkit dan membuka jendela kamar. Udara Cibodas yang segar menyapa wajahnya, namun hatinya masih terasa penuh kabut. Setelah mandi dan sarapan seadanya, ia duduk kembali di depan laptop. Tak ada notifikasi baru, tak ada email masuk. Ia membuka folder kerja yang masih tersisa di hard disk eksternal. Ia tahu, satu-satunya cara untuk keluar dari kekacauan ini adalah mulai dari titik nol. Tapi dari mana? Ia membuka catatan lama berisi daftar nama klien dan partner kerja. Satu persatu ia tandai, mencoba mengingat siapa yang masih mungkin dihubungi kembali. Langkah pertama yang ia ambil hari itu adalah menghubungi Dani, sahabat lama, semasa kuliah yang kini bekerja di bidang keamanan data digital. Ia kirim pesan singkat. Butuh bantuan urgent, akun diretas semua. Bisa ketemu? Beberapa menit kemudian Dani membalas dan mereka sepakat bertemu di sebuah kedai kopi kecil di tengah kota. Ardi datang lebih awal, duduk menunggu sambil sesekali melihat ke arah pintu. Ketika Dani datang, senyum ramahnya sedikit mengurangi beban yang ada. Tanpa banyak basa-basi, Ardi langsung menceritakan kronologi kejadian. Dani mengangguk paham dan mulai memberi arahan teknis yang bisa dicoba. Pertama, kita harus pastikan perangkat kamu bersih. Kita mulai dari scanning dan tracing history login. Kedua, aku akan bantu investigasi digital jejak pelaku. Kalau beruntung, kita bisa tahu IP dan lokasinya, ujar Dani. Ardi hanya bisa mengangguk. Ia tak sepenuhnya mengerti, tapi mempercayakan semua pada Dani. Hari itu mereka bekerja di kedai itu hingga sore. Dani membawa laptop sendiri dan beberapa alat kecil yang tampak rumit. Di tengah usaha mereka, Dani berkata, "Kalau kamu kuat dan niat bangkit, kamu gak sendiri. Masih banyak cara bangun lagi, pelan-pelan." Sore menjelang malam, Ardi pulang membawa setitik harapan. Di kamar, ia membuka laptop dan mulai menulis ulang rencana kerjanya. Ia pisahkan target jangka pendek dan panjang. Ia tahu kepercayaan klien tak bisa kembali dalam sehari, tapi jika ia bisa membuktikan bahwa dirinya bisa bangkit, mungkin perlahan mereka kembali percaya. Ia membuka sosial media barunya, memulai dari nol, membuat postingan pertama dengan kalimat sederhana. Mulai dari sini, dari ulang, dari percaya lagi. Hari-hari berikutnya diisi dengan ritme yang sangat berbeda. Jika dulu Ardi sibuk mengejar deadline, kini ia sibuk menyusun ulang dasar bisnisnya. Ia menata file, mencatat ulang kontak penting, dan mulai menyusun ide kampanye promosi baru. Ia menulis email personal satu persatu ke mantan klien, menjelaskan kondisi dengan jujur, dan berharap satu atau dua dari mereka bisa memberinya kesempatan kedua. Di tengah proses itu, ia mendapat balasan dari salah satu klien. "Kamu pernah bantu kami di saat genting. Sekarang giliran kami percaya kamu bisa kembali. Kita lanjut, ya." Kalimat itu seperti cahaya di ujung terowongan. Ardi tersenyum sendiri di depan layar, lalu berdiri dan berjalan ke dapur untuk memberitahu ibunya. Sang ibu hanya menatapnya dan berkata, "Ibu tahu kamu bisa. Kadang yang hilang memang harus pergi dulu biar kita sadar, yang paling berharga itu bukan datanya, tapi semangatmu." Kalimat itu menancap dalam-dalam. Malam itu, Ardi menyalakan musik instrumental favoritnya dan mulai bekerja sampai larut. Suatu pagi, Dani mengirim pesan. "Bro, aku dapat jejak IP-nya. Lokasinya masih di dalam negeri. Sepertinya bukan serangan acak, ini bisa jadi orang yang pernah kerja bareng kamu." Ardi tertegun. Ia langsung teringat satu nama, Raka. Seorang mantan rekan kerja yang pernah ia pecat karena terbukti menyalahgunakan akses data proyek. Raka pergi dengan marah dan sejak itu tak pernah muncul lagi. Ardi mulai menyusun puzzle di kepalanya, menyadari ada kemungkinan besar semua ini adalah balas dendam. Namun Ardi tahu dendam tak bisa dibalas dengan dendam. Ia memilih tidak melapor, tapi menyimpan semua data dan bukti dari Dani sebagai dokumentasi. "Biar jadi pelajaran aja. Aku nggak mau tambah panjang urusan.
Yang penting aku bisa bangkit dan bersih dari dalam dulu, katanya pada Dani. Keputusan itu membuat Dani mengangguk salut. Lu keren Di, nggak semua orang bisa setenang itu. Di minggu ketiga setelah kejadian, Ardi berhasil memulihkan satu akun lamanya. Akun backup yang dulu ia buat, tapi tak pernah ia pakai serius. Akun itu punya cukup koneksi dan sejarah untuk dijadikan titik tolak baru. Ia mulai memanfaatkan akun itu untuk menghubungi komunitas dan forum profesional yang dulu sering ia ikuti. Satu demi satu, respon positif bermunculan. Ardi merasa seperti kembali ke awal karier, saat segalanya masih sederhana tapi penuh semangat. Pada akhir bulan itu, Ardi sudah punya 2 proyek kecil dari klien lama yang memberinya kesempatan. Jumlahnya tak besar, tapi cukup untuk menghidupkan kembali mesin kerja yang sempat mati. Ia kembali ke kantor kecilnya, kini tak lagi merasa itu tempat sepi. Ia mengganti papan tulis dengan kalimat baru, besar-besar. Bukan dari mana kamu jatuh, tapi bagaimana kamu bangun. Sebulan setelah peristiwa itu, langkah Ardi semakin mantap. Ia sudah terbiasa bangun pagi, menyalakan komputer, dan menjalani rutinitas yang kembali teratur. Hari-harinya tak lagi dihantui panik atau ketakutan akan data yang hilang. Sebaliknya, ia kini lebih waspada, lebih sistematis, dan lebih bijak dalam mengelola pekerjaan. Ia sadar, apa yang dulu ia anggap sebagai kemapanan ternyata rapuh jika tak dibangun dengan kesiapan mental dan sistem yang kuat. Kini, ia menulis jurnal setiap malam, mencatat pelajaran hari itu, dan menetapkan langkah kecil untuk hari berikutnya. Dari pengalaman itu, lahirlah pola kerja baru yang lebih manusiawi, tak sekadar mengejar cuan, tapi membangun makna. Suatu sore, ia mendapat undangan untuk menjadi pembicara di sebuah komunitas digital di Cibodas. Temanya tentang keamanan data dan pentingnya membangun sistem proteksi sejak dini. Awalnya Ardi ragu. Ia belum pernah bicara di depan umum, apalagi setelah mengalami insiden yang memalukan seperti itu. Namun Dani meyakinkannya, cerita lo itu bukan cerita jatuh, tapi cerita bangkit. Justru itu yang harus dibagikan. Ardi akhirnya menyanggupi dan mulai menyiapkan materi. Ia tak ingin tampil seperti pakar, tapi lebih sebagai seseorang yang pernah terpuruk dan berhasil berdiri lagi. Ia menulis poin-poin penting, termasuk kesalahan yang dulu ia buat agar jadi pelajaran bagi orang lain. Hari acara pun tiba. Aula kecil itu penuh dengan puluhan peserta. Sebagian besar adalah pelaku UMKM dan pekerja kreatif digital. Saat Ardi naik ke podium, suasana hening. Ia membuka dengan kalimat sederhana. Nama saya Ardi. Saya pernah kehilangan semuanya dalam satu malam karena keteledoran saya sendiri. Kalimat itu membuat sebagian peserta terdiam, sebagian lagi mengangguk pelan. Ia lanjut bercerita tentang prosesnya, mulai dari kehilangan, keterpurukan, hingga akhirnya bangkit perlahan. Tanpa sadar, 1 jam berlalu dan sesi tanya jawab pun dimulai. Banyak yang tertarik, banyak pula yang curhat mengalami hal serupa. Ardi menjawab semua dengan tenang dan jujur. Usai acara, beberapa peserta mendatanginya dan mengucapkan terima kasih. Salah satunya adalah pemilik toko daring kecil yang nyaris bangkrut karena data pembeli hilang. Mas Ardi, cerita Mas bikin saya semangat lagi. Saya pikir cuma saya yang pernah separah itu, ujarnya sambil menjabat tangan Ardi erat. Ardi tersenyum, merasa bahwa perjuangannya mulai bermakna bukan hanya untuk dirinya, tapi juga orang lain. Dalam perjalanan pulang, ia duduk di dalam angkot, melihat pemandangan Cibodas sore hari yang kini terasa berbeda. Kota ini telah menjadi saksi bisu kejatuhannya, tapi juga kebangkitannya. Beberapa minggu kemudian, Ardi mendapat tawaran untuk ikut serta dalam proyek kolaborasi lintas kota. Ia diajak bergabung dalam tim digital kreatif yang akan menggarap platform edukasi untuk UMKM di berbagai daerah. Ia tak menyangka bisa kembali dipercaya di level seperti ini. Ia diskusi dengan ibunya dan Dani sebelum memutuskan, dan akhirnya menerima tawaran tersebut. Tapi kali ini, ia tak buru-buru menyelam terlalu dalam. Ia belajar untuk mengatur ritme, membagi waktu antara pekerjaan dan kehidupan pribadi, menjaga koneksi tanpa mengorbankan keseimbangan diri.
Ia pun mulai menuliskan kembali kisahnya, tapi bukan untuk curhat atau konsumsi pribadi semata. Ia ingin merangkumnya dalam bentuk tulisan yang bisa dibaca banyak orang, bukan sebagai motivasi semata, tapi sebagai catatan peringatan bahwa dunia digital seindah apapun tetap punya sisi rapuh. Ia beri judul draft pertamanya, Bangkit dari Cibodas. Setiap malam, ia menulis satu bagian dengan gaya bahasa yang sederhana dan membumi. Ia tidak berharap viral atau terkenal, cukup jika satu orang bisa merasa dikuatkan dari kisahnya. Itu sudah cukup. 3 bulan sejak kejadian itu, Ardi berdiri di depan kaca kamarnya, mengenakan kemeja bersih dan tas kerja di pundak. Hari itu ia akan bertemu tim barunya untuk proyek besar pertama sejak semuanya dimulai dari nol. Ia tersenyum kecil sambil membatin. Kalau bukan karena jatuh, mungkin aku gak pernah belajar berdiri begini. Ia pun melangkah keluar, menutup pintu dengan tenang, dan berjalan menembus semilir angin pagi kota Cibodas. Di sepanjang jalan, ia melihat wajah-wajah sibuk orang-orang kota, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia merasa menjadi bagian dari kehidupan yang terus bergerak maju. Perjalanan Ardi belum selesai, tapi kini ia tak lagi takut pada kata ulang. Karena ia tahu setiap jatuh bukanlah akhir, tapi awal dari versi diri yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi dunia. Dari Cibodas, ia belajar bahwa kota kecil pun bisa menjadi panggung kebangkitan besar, dan bahwa yang paling penting bukanlah data yang diselamatkan, tapi jiwa yang tidak menyerah untuk hidup lagi. Dari kisah Ardi, kita belajar bahwa kehidupan memang tidak selalu berjalan mulus. Kadang kita harus jatuh sampai titik terendah untuk bisa memahami apa arti bangkit yang sesungguhnya. Namun dari setiap kejatuhan, selalu ada peluang untuk menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak. Kota kecil seperti Cibodas pun bisa menjadi saksi dari perubahan besar jika kita tidak menyerah dan terus melangkah maju. Maka, seberat apapun masalah yang sedang kita hadapi, yakinlah bahwa selalu ada harapan jika kita mau terus belajar dan tidak berhenti mencoba.